Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rantika Hamzah. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok yang bagian saya, yaitu tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan dan pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Jadi pengaruh pajak terhadap kesejahteraan itu terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan pajak total oleh pemerintah, kemudian yang kedua beban pajak yang ditanggung konsumen, kemudian yang ketiga pajak yang ditanggung oleh produsen. Kemudian dari rumus-rumusnya yaitu T adalah jumlah penerima pajak oleh pemerintah, QT adalah jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, T adalah pajak atau per unit produk, kemudian TC adalah beban pajak oleh konsumen, PT adalah harga produk yang dibayar konsumen setelah pajak, PE adalah harga keseimbangan pasar, QT adalah jumlah produk setelah pajak, TP adalah beban pajak yang ditanggung produsen, kemudian PR adalah harga produk yang diterima produsen setelah kena pajak. Ini ada contoh soal. Diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 7 plus Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 16 dikurang 2Q. Jadi di sini diminta berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, kemudian besar penerimaan pajak oleh pemerintah, dan kemudian berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Kemudian saya akan menjelaskan pada video berikut ini. Pasar sebelum pajak, kita masukkan rumus QD sama dengan QS. Kemudian kita masukkan dari soal 7 plus Q sama dengan 16 dikurang 2Q. 3Q sama dengan 9. Jadi 3Q itu adalah dari, kita masukkan dari soal 7 plus Q sama dengan 16 dikurang 2Q. 3Q sama dengan 9. Jadi 3Q itu adalah dari, kita masukkan, pindahkan 1Q ditambah 2Q kemudian sama dengan 9. 9 itu adalah 7 kita kurang 16. Jadi 7 itu jadi minus, kemudian P sama dengan 7 plus Q, P sama dengan 7 plus 3, jadi Q-nya itu adalah 3. Kita masukkan PE sama dengan 7 plus 3 yaitu 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak adalah 3 dan 10. Kemudian keseimbangan pasar sesudah pajak fungsi penawaran menjadi 16 dikurang 2Q plus T. T adalah jumlah per unit. Kemudian 16 dikurang 2Q plus 3 sama dengan 19 dikurang 2Q. Jadi dapat 19 itu dari 16 ditambah 3. Kemudian dipindahkan minus 2Q. OE sama dengan QD. Jadi OE sama dengan 19 dikurang 2Q sama dengan 7 per Q. Kemudian 3Q sama dengan 12. Jadi 3Q itu dapat dari 2Q ditambah Q. Q itu dihitung 1. Kemudian dipindahkan 3Q sama dengan 12, QS sama dengan 4. 12 dibagi 3 yaitu hasilnya 4. Kemudian P sama dengan 19 dikurang 2Q. Di sini Q-nya adalah 4, jadi 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian masukkan 19 dikurang 8, yaitu hasilnya adalah 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak adalah 4 dan 11. Kemudian T sama dengan T dikali XE. T itu adalah jumlah penerima pajak oleh pemerintah. T itu adalah T kecil adalah jumlah produk per unit. Kemudian kita masukkan yaitu T-nya adalah 3, kemudian XE-nya adalah 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi itu adalah besarnya penerimaan pajak oleh pemerintah, yaitu 12. Kemudian kita masuk ke TK sama dengan PE dikurang PE, yaitu 11 dikurang 10. Jadi dapat 10 itu dari hasil keseimbangan pasar sebelum pajak di atas. Jadi 11 dikurangi 10 hasilnya adalah 1. Jadi 1 itu adalah besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kemudian TP sama dengan T dikurang TK. TP adalah beban pajak yang ditanggung produsen, T adalah jumlah per unit, kemudian TK adalah besar pajak yang ditanggung konsumen. Dapat kita lihat yaitu T dikurang TK sama dengan 3 dikurang 1, yaitu hasilnya 2. Jadi 2 ini adalah besar pajak yang ditanggung produsen. Kemudian pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Jadi apabila suatu produk diberikan subsidi per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangannya. Jadi dengan kata lain, jika pemerintah memberikan subsidi per unit,
pada produk tertentu mengakibatkan harga produk tersebut turun dan jumlah yang diminta atau ditawarkan bertambah. Baik, ini adalah contoh soal. Kemudian dapat dilihat ya. Di sini pertanyaannya, berapakah jumlah dari harga keseimbangan sebelum subsidi, kemudian sesudah subsidi, kemudian berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen, kemudian yang terakhir, berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian untuk menjawab soal ini kita masukkan ke dalam rumus, yaitu QD sama dengan QS. Jadi dari soal dapat kita masukkan 2 dikurang 2P sama dengan min 4 ditambah 2P. P sama dengan 6. Dalam rumus yaitu QD sama dengan QS. Jadi dari soal dapat kita masukkan 2 dikurang 2P sama dengan min 4 ditambah 2P. P sama dengan 16, PE sama dengan 4, kemudian Q sama dengan 12 dikurang 2P sama dengan 12 dikurang 8. Jadi dapat 8, yaitu karena PE-nya adalah 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi QE-nya sama dengan 4. Dapat 4 dari 12 dikurang 8. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi sama dengan 4 dan 4. Kemudian keseimbangan pasar sesudah subsidi, yaitu rumusnya QD sama dengan 12 dikurang 2P dan QS sama dengan min 4 tambah 2P. Jadi kita masukkan dari soal tersebut. Kemudian P sama dengan setengah QD ditambah 6. P sama dengan setengah QS ditambah 2. Sesudah subsidi fungsi penawaran menjadi P sama dengan setengah Q plus 2 dikurang 2. Jadi 2 dikurang 2 habis. Jadi P-nya sama dengan tinggal setengah per Q. Sehingga keseimbangan pasar sesudah subsidi menjadi min setengah Q ditambah 6 sama dengan setengah Q. QS sama dengan 6. Jadi setengah Q dibagi setengah Q habis. Jadi tinggal kita masukkan QE-nya sama dengan, jadi setengah dari Q itu adalah 3. Jadi Q-nya adalah 6. Jadi setengah dari 6 itu adalah 3. Jadi PE sama dengan 3. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi itu adalah 6 dan 3. Kemudian kita masuk ke dalam rumus lagi. SK sama dengan PE dikurang P. SK itu adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Jadi P itu adalah harga keseimbangan pasar. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi besar subsidi untuk konsumen adalah 1. Kemudian kita masukkan lagi dalam rumus. SP sama dengan S dikurang SK, yaitu 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Jadi besar subsidi untuk produsen adalah 1. Subsidi yang diberikan pemerintah yaitu dapat kita lihat dari rumusnya, yaitu ini. Jadi besar subsidi untuk produsen itu adalah Rp1. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang terakhir, rumusnya S sama dengan S dikali QE. Kemudian kita dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan, kita masukkan lagi S-nya yaitu 2 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 12.